Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Digital Edu. Kali ini ada sebuah analisis yang sangat logis, bahwa 1,1 juta honorer diangkat PNS di zaman SBY, era Jokowi malah dihapus. Sebelum kita lanjut, tekan like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info terbaru dari Digital Edu. Para pentolan honorer K2 membandingkan penyelesaian masalah pegawai non-ASN di zaman Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia Provinsi Jambi, Amaden, di zaman SBY, pegawai non-ASN sangat diperhatikan. Pak SBY itu terbukti menyejahterakan honorer. Kalau era Pak Jokowi malah honorer mau dihapus, heran saya, kata Amaden. Amaden mempertanyakan apakah tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan honorer K2 sebelum dihapus. Kebijakan penghapusan melukai honorer K2 yang makin tertinggal karena kemunculan honorer non-K2. Amaden masih ingat bagaimana kebijakan SBY di akhir masa jabatannya. Sekitar 440.000 honorer K2 yang belum lulus seleksi CPNS 2013 dimasukkan dalam database BKN. Posisi honorer K2 makin terjepit. Pemerintah malah mengakomodasi honorer non-K2 yang keberadaannya menyalahi aturan PP nomor 48 tahun 2005 JO PP nomor 43 tahun 2007 tentang larangan merekrut honorer. Senada itu, Ketua Forum Honorer K2 Kota Bekasi Muhammad Rahmat Derajat mengungkapkan, SBY telah mengangkat 1,1 juta honorer menjadi PNS. Sementara, Jokowi hanya mengangkat honorer menjadi PNS sekitar 8 ribuan. Kemudian, mengangkat P3K tahun 2019 dari honorer K2 sekitar 50 ribu. Pada 2021, terdapat 293 ribuan guru honorer K2 dan non-K2 yang lulus P3K, tetapi belum semua diangkat resmi. Masih banyak yang belum mendapatkan hak-haknya sebagai P3K. Sampai akhir masa jabatannya, Jokowi masih menyisakan sekitar 300.000 honorer K2. Seharusnya selesaikan dulu honorer K2, bukan malah dibiarkan dan sekarang mau dihapuskan pada 2023, tutur Rahmat. Anehnya lagi pemerintah malah mau menghapus pegawai non-ASN, padahal masih ada 300.000 honorer K2 belum diselesaikan. Honorer K2 seharusnya tidak boleh dihapus. Itu tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan. Kami minta keadilan saja, pungkas Rahmat. Berikut adalah salah satu komentar dari atas nama Robusta yang cukup bagus pada kanal YouTube Digital Edu, dan ini mungkin bisa digunakan sebagai bahan evaluasi oleh para pihak yang berkepentingan. Isi dari komentar tersebut adalah, semua warga negara Indonesia berhak jadi P3K berdasarkan UUD 1945 dan UU ASN 2014. Kesalahan pemerintah itu ada dua pasal yang membuat gaduh. 1. Mengumumkan penghapusan honorer karena akan digantikan P3K dan PNS semua. Tentu honorer menjadi sangat cemas jika tak terima P3K. Harusnya pemerintah tidak mengumumkan penghapusan. Karena sebenarnya tanpa diumumkan pun secara otomatis pegawai pemerintah itu memang akan diisi oleh PNS dan P3K semua.
Pemerintah cukup mengumumkan pelarangan mengangkat honorer baru. 2. Kesalahan pasal pemerintah juga membuat aturan passing grade. Harusnya pemerintah tidak pakai PG tapi berdasarkan nilai tertinggi saja. Jadi tidak ada yang lulus PG. Jadi tidak akan ada masalah.